Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami pada mata kuliah Matematika Keuangan tentang anuitas Imadiet dan anuitas GUM. Nah, perkenalkan, saya Sakila Nur Anissa dengan NIM 08018242429026. Dan saya Witri Miranda Witom dengan NIM 08012824290064. Baiklah, langsung saja untuk permasalahannya, yaitu seorang penyedia jasa menandatangani kontrak pemeliharaan fasilitas. Nilai kontrak atau nilai sekarang PV yang disepakati sebesar 120 juta. Suku bunga yang dipakai itu 7% per tahun, yaitu bunga efektif. Durasi kontrak adalah 5 tahun, namun semua perhitungan dilakukan per bulan, sehingga jumlah periode adalah 60 bulan. Buatlah analisis dan perhitungan lengkap untuk dua skema pembayaran anuitas. Yang pertama, anuitas Imadiet, yaitu pembayaran dilakukan pada akhir tiap bulan. Yang kedua, anuitas GUM, pembayaran dilakukan pada awal tiap bulan. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Nah, dari permasalahan diketahui bahwa nilai kontrak atau nilai sekarang itu yang disimbolkan dengan P itu 120 juta. Suku bunga tahunannya itu bunga efektif disimbolkan dengan I sama dengan 7% per tahun. Kemudian periodenya disimbolkan dengan N, yaitu 5 tahun dikali 12 sama dengan 60 bulan. Kemudian untuk yang pertama yaitu skema anuitas Imadietnya. Nah, anuitas Imadiet itu dibayar pada akhir periode. Di sini untuk rumusnya itu A Imadiet sama dengan P dikali I per 1 dikurang 1 plus I pangkat min N. Di sini A Imadiet itu pembayaran per periodenya, kemudian P itu present value atau nilai sekarang, kemudian I bunga per periode, dan N itu jumlah periode. Nah, di sini kami mengambil satu contoh untuk pembagian bulan pertama, pembayaran di akhir bulan pertama. Nah, untuk dari soal yang diketahui itu present value-nya 120 juta, kemudian untuk I-nya karena 7% diberikan per tahun, sehingga bunga bulanan itu harus dicari sebagai bunga yang bila dikompon 12 kali akan sama dengan 7%. Itu definisi effective interest rate per month. Nah, rumusnya itu I sama dengan 1 ditambah R tahunan dipangkatkan 1 per 12 dikurang 1. Nah, kita peroleh karena bunganya tadi 7%, maka 1 ditambah 0,07, 7% sama dengan 0,07, 1 ditambah 0,07 yaitu 1,07 dipangkatkan 1 per 12, kemudian dikurang 1, hasilnya 0,0056541454, atau jika diubah ke dalam persen yaitu 0,565415% per bulannya. Nah, jumlah periodenya tadi ada 60 bulan. Jadi untuk A Imadietnya itu 120 juta dikali 0,0056541454 per 1 dikurang 1 ditambah 0,0056541454 dipangkatkan negatif 60, karena M-nya itu tadi ada 60 bulan. Nah, diperoleh hasilnya 2.363.988,76 per bulan. Nah, inilah untuk Imadietnya. Nah, untuk pembagian bulan pertama itu, ini pembayaran di akhir bulan 1. Nah, untuk bunga bulan 1 itu P dikali I, P-nya itu 120 juta, kemudian I-nya itu tadi diperoleh 0,0056541454. Jadi hasilnya sama dengan 678.497,45. Nah, pokok yang dibayar itu pada bulan 1 A Imadiet dikurang bunga itu sama dengan tadi diperoleh A Imadietnya ini 2.363.988,76 dikalikan bunganya 0,0056541454 diperoleh hasilnya 1.678.491,32. Nah, untuk saldo akhir setelah bulan 1 itu 120 juta dikurang pokok yang dibayar pada bulan 1, yaitu
1.685.491,32, diperoleh saldo akhirnya itu 118.314.508,68. Nah, selanjutnya di sini ada istilah makna dalam kredit dan makna jika dipakai dalam facility management atau anuitas kontrak. Karena permasalahan kita sebelumnya itu tentang facility management, maka berikut akan dijelaskan maknanya. Nah, di sini untuk istilah angsuran dalam makna kredit itu merupakan pembayaran bulanan untuk melunasi utang. Sedangkan makna dalam facility management itu merupakan pembayaran layanan tetap per bulannya. Kemudian untuk bunga itu dalam kredit sebagai biaya pinjaman, sedangkan dalam facility management itu sebagai imbal hasil atau return atas investasi penyedia layanan. Kemudian ada pokok, dalam kredit merupakan pelunasan hutang pokok, sedangkan makna dalam facility management itu merupakan nilai kontrak layanan yang terbayar. Selanjutnya untuk saldo akhirnya, makna dalam kredit itu merupakan sisa hutang, sedangkan makna dalam facility management itu nilai kontrak tersisa yang belum dibayar. Nah, di sini untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan ke-60, untuk mempercepat perhitungan kami menggunakan Excel. Nah, di sini rumusnya itu PMT sama dengan min P dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Nah, untuk tanda negatif yang ada di P ini hanya untuk konvensi arus kas. Nilai absolutnya itu identik dengan rumus matematika anuitas imadiat. Sehingga dari rumus ini, rumus PMT ini diperoleh rumus Excel-nya itu sama dengan PMT dalam kurung I, N, min P. Nah, rumus ini sama persis dengan rumus anuitas imadiat, yaitu P dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Nah, rumus Excel PMT ini adalah implementasi langsung dari rumus matematika anuitas. Adapun untuk anuitas imadiat itu tanpa argumen type, sedangkan nanti untuk anuitas due itu dengan type sama dengan 1. Jadi di dalam rumus PMT untuk anuitas due-nya nanti ada angka 1. Selanjutnya langsung saja untuk hasil Excel-nya itu seperti ini untuk anuitas imadiatnya. Jadi ini untuk bulan ke-1-nya saldo awal 120 juta, bunganya itu I dikali saldo awal, I-nya itu tadi dengan rumus ini diperoleh 0,00565445 dikali saldo awal 120 juta, hasilnya itu 678.497,4465 rupiah. Kemudian pembayaran layanan tetap per bulan ini adalah anuitas imadiatnya, pembayaran yang dibayarkan per bulannya, yaitu sebesar 2.363.988,76 rupiah. Nah, inilah yang menggunakan rumus PMT ini. D3 sebagai I, kemudian 60 ini adalah N periodenya, kemudian 120 juta ini adalah P. Di sini menggunakan min P seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian nilai kontrak layanan yang terbayar ini diperoleh dari pembayaran layanan tetap per bulan dikurangi bunga. Hasilnya 1.085.491,32 rupiah. Selanjutnya untuk nilai kontrak tersisa yang belum dibayar ini diperoleh dari saldo awal dikurangkan nilai kontrak layanan yang terbayar. Jadi diperoleh hasilnya untuk sisa nilai kontrak tersisa yang belum dibayar itu 118.314.508,68 rupiah. Nah, ini hasilnya sama dengan perhitungan manual sebelumnya. Nih, untuk anuitas imadiatnya juga sama jika menggunakan rumus
manualnya. Ini sama. Untuk bulan kedua dan seterusnya juga sama sampai bulan ke-60. Ini tadi sisa yang belum dibayarnya itu 118.314.508,68 rupiah dari sini. Kemudian bunganya itu kembali dikalikan I dikali saldo awalnya ini, diperoleh hasilnya 668.967,43 rupiah. Kemudian ini tetap untuk 60 bulan, pembayaran layanan tetap per bulannya. Selanjutnya nilai kontrak pelayanan yang terbayarnya ini, pembayaran layanan tetap per bulan dikurang bunga, diperoleh hasilnya untuk bulan kedua nilai kontrak layanan yang terbayar itu sebesar 1.095.021,33 rupiah. Selanjutnya jadi nilai kontrak tersisa itu pada bulan kedua sebesar 116.619.487,35. Ini diperoleh dari saldo pada bulan kedua. Ini saldo pada bulan kedua, saldo awalnya itu dikurangi nilai kontrak pelayanan yang terbayar. Begitulah seterusnya sampai pada bulan ke-60 atau periode ke-5 tahun. Sehingga untuk nilai kontrak tersisa yang belum terbayar pada periode ke-60 itu 0 karena dia sudah terbayar seluruhnya. Inilah untuk anuitas imadiatnya. Selanjutnya untuk anuitas dua akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anuitas DU atau bayar awal periode. Nah, di sini ada rumus anuitas DU di mana A DU sama dengan A imadiat dikali 1 ditambah I. Nah, atau bisa juga digunain rumusnya A DU sama dengan P dikali I dikali 1 tambah I per 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N. Nah, di sini ada permasalahan yang tadi sebelumnya sudah dibahas. Nah, sekarang kita membahasnya menggunakan anuitas DU. Nah, di sini permasalahannya itu pembagian untuk periode pertama karena bayar di awal. Nah, di sini kita langsung aja masukin rumus ini. Nah, A DU sama dengan ini tuh hasil dari yang sudah kita dapatkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu A imadiat. Nah, di mana hasilnya 2.339.988,76. Nah, dikalikan 1 ditambah I-nya. Nah, I-nya itu kan 0,0056541454. Nah, sehingga kita perolehlah hasilnya 2.356.997,58 per bulan. Nah, kita juga bisa mencari menggunakan rumus ini, yaitu A DU ditambah P atau saldo awal, di mana ini 120 juta dikalikan I ditambah 1. Nah, I-nya kan ini angkanya hasilnya nilainya. Nah, per 1 dikurang 1 ditambah I per pangkat min N. Nah, N-nya itu 60 didapatkan dari bulannya sampai 60. Sehingga dapatlah hasilnya sama seperti tadi, 2.356.997,58 per bulan. Nah, pembagian untuk periode pertama karena bayar di awal itu dimana pembayaran langsung pada T sama dengan 0 itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi tuh, bunga ini adalah imbalan hasil atau return atas investasi penyediaan layanan. Jadi imbalan hasilnya itu 0, sehingga dapatlah tadi 2.350
697,58, mengurangi pokok segera. Nah, kemudian saldo setelah pembayaran awal di mana saldo awal dikurang dengan hasil T tadi, T0 ini. Nah, sehingga dapatlah hasilnya 117.649.309,42. Kemudian untuk bunga yang terakumulasi selama bulan pada saldo yang sudah dikurangi, yaitu hasil ini dikurang dengan I. Nah, sehingga dapatlah 665.206,26. Nah, pokok yang tersisa terbayar dalam periode 1 itu adu dikurang bunga, di mana hasilnya itu 1.491,32. Nah, untuk saldo akhir setelah periode 1 itu 1.196.381,11. Nah, untuk mempermudahkan kami untuk menghitung di bulan-bulan selanjutnya itu menggunakan Excel. Nah, di mana rumusnya itu PMT DU sama dengan min P dikali I dikali 1 tambah I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Nah, Excel menggunakan argumen 5 type, di mana 0 itu bayar akhir periode anuitas immediate dan 1 itu bayar awal periode anuitas due. Nilai pembayarannya harus dikalikan 1 ditambah I. Excel otomatis melakukan perkalian itu jika type-nya 1. Sehingga rumus Excel-nya ini PMT dikali I, N, min P, 0,1. Nah, kita langsung aja ke ininya Excel-nya. Kita ke Excel-nya. Nah, dimana kan tadi sudah dijelasin saldo awalnya itu 120 juta ya. Nah, di sini yang 0 ini tuh T0 tadi yang hasil imbalan hasilnya itu 0. Nah, kemudian untuk mencari pembayaran layanan tetap tadi itu menggunakan rumus yang ini. Nah, kita pindahinlah ke Excel. Dapatlah hasilnya 2.350.697,58. Nah, untuk mencari nilai kontak layanan yang terbayar ini tuh kita rumusnya itu pembayaran layanan tetap ini dikurang dengan saldo awal, dimana tadi itu saldo awalnya kan 0. Nah, imbalan hasilnya itu kan 0, jadi tetapkan itunya hasilnya. Nah, kemudian untuk mencari nilai kontak tersisa yang belum terbayar itu saldo awal dikurang dengan yang nilai ini, nilai kontak layanan yang terbayar. Jadi sehingga dapatlah 117.649.302,42. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita pindahin nilai kontak ini, kan nilai kontak tersisanya itu kan segini hasilnya, maka saldo awalnya sisanya lah segini hasilnya. Nah, untuk mencari yang bunga ini, bunga selanjutnya atau imbalan selanjutnya itu kita menggunakan I dikalikan saldo awal ini, sisa saldo awalnya ini. Jadi kan I-nya itu di sini udah tertera di sini, I-nya 0,05654. Nah, itu dikalikan dengan saldo awalnya. Jadi dapatlah 665
206,26. Nah, begitu juga mencari selanjutnya sampai ke bulan ke-60. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.